Para mandalawan, teknologi dalam bidang pendidikan pada zaman sekarang perkembangannya semakin maju pesat. Perkembangan teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan fasilitas yang mampu membuat pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu teknologi pendidikan yang banyak dikembangkan adalah e-learning dan online learning. Pada video ini kita akan memahami lebih lengkap tentang e-learning dan online learning. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, konsep e-learning dan online learning. Lalu yang kedua, apa perbedaan e-learning dan online learning? Yang ketiga adalah, apa keterkaitan e-learning dan online learning? E-learning adalah proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web atau web-based learning, pembelajaran berbasis komputer atau computer-based learning, kelas virtual atau virtual classroom, dan atau di kelas digital classroom. Materi-materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut kebanyakan dihantarkan melalui internet, intranet, video atau audio, penyiaran melalui satelit, televisi interaktif, serta CD-ROM. E-learning bisa bervariasi tergantung dari penyelenggara kegiatan e-learning tersebut dan bagaimana cara penggunaannya, termasuk apa tujuan penggunaannya. Pertama kita akan bahas adalah konsep e-learning dan online learning. E-learning memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dengan pembelajaran konvensional, yaitu yang pertama, interaktivitas adalah tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara sinkronus ataupun langsung, seperti chatting, messenger, webinar, atau conference. Atau asinkronus, tidak langsung, seperti forum, mailing list, atau video pembelajaran. Yang kedua, kemandirian atau independensi adalah fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada partisipan, atau sering dikenal istilah participant-centered learning. Yang ketiga, aksesibilitas atau accessibility, yaitu sumber-sumber belajarnya menjadi lebih mudah untuk diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar konvensional. Yang keempat, enrichment atau pengayaan. Karakteristik enrichment dalam e-learning adalah kegiatan pembelajaran, presentasi materi pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Pada dasarnya, online learning memungkinkan fleksibilitas akses dari mana saja dan biasanya kapan saja. Hal itu memungkinkan pembelajaran mampu menghemat waktu dan ruang. Namun, bahan ajar harus dirancang dengan baik, dengan melibatkan peserta dan mampu meningkatkan pembelajaran. Hal itu berarti bahan ajar dalam online learning harus dipersiapkan dengan baik, dengan fokus pada pembelajaran dan peserta, dengan alat pendukung yang memadai. Online learning dipandang sebagai pendekatan inovatif untuk memberikan instruksi kepada peserta yang berjarak jauh dan menggunakan web sebagai media perantara. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut e-learning adalah internet learning, distributed learning, network learning, tele-learning, virtual learning, computer-assisted learning, web-based learning, dan distance learning. Semua istilah ini menyiratkan bahwa partisipan berada pada suatu jarak tertentu dengan trainer atau instruktur dan menggunakan beberapa bentuk teknologi yang umumnya komputer untuk mengakses bahan ajar, serta untuk berinteraksi dengan trainer atau instruktur dan peserta lainnya. Yang kedua yang kita bahas adalah perbedaan e-learning dan online learning. Online learning merupakan bagian dari e-learning. E-learning merupakan suatu konsep yang lebih luas dibandingkan online learning, yaitu meliputi suatu rangkaian aplikasi dan proses-proses yang menggunakan semua media elektronik untuk membuat pelatihan menjadi lebih fleksibel. Online learning merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan intranet atau internet, atau pembelajaran lain yang menggunakan jaringan komputer,
yang terhubung secara langsung dan luas cakupannya secara global. Secara harfiah memang e-learning berarti pembelajaran yang menggunakan sarana elektronik. Sarana elektronik tersebut ada berbagai macam seperti radio, audio, TV interaktif, CD-ROM, seperangkat komputer, LCD proyektor, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sarana di dalam e-learning tidak hanya media elektronik yang terhubung dengan jaringan komputer. Lain halnya dengan online learning yang memiliki makna pembelajaran yang dilakukan dengan media elektronik secara online. Syarat utama media elektronik yang bisa dikatakan online adalah terhubung dengan internet. Oleh karena itu, pembelajaran yang menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet disebut sebagai online learning. Pembahasan yang ketiga adalah keterkaitan e-learning dengan online learning. Meskipun e-learning berbeda konsep dengan online learning, kedua cara pembelajaran ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Seperti halnya ketika menggunakan video sebagai media pembelajaran. Pada suatu saat, fasilitator menyampaikan materi menggunakan komputer dan LCD proyektor untuk menjalankan video di dalam kelas. Tetapi pada suatu saat, fasilitator menyampaikan materi dengan memposting video tersebut pada blognya untuk diakses secara online oleh partisipan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bentuk bahan ajar yang sama, seorang fasilitator bisa menerapkan e-learning dan online learning di dalam kelasnya. Penerapan konsep e-learning sendiri menggunakan metode sinkronous dan asinkronous dalam penyampaian bahan ajarnya. Pada metode sinkronous, fasilitator dan partisipan ada di dalam kelas dan waktu yang sama, meskipun secara tempat berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan telekonferensi di dalam pembelajaran. Pada metode asinkronous, fasilitator dan partisipan dalam kelas yang sama secara virtual, meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Di sini diperlukan peranan sistem atau aplikasi e-learning berupa learning management system dan konten, baik berbasis teks ataupun multimedia. Sistem dan konten tersedia dan online dalam 24 jam non-stop di internet. Fasilitator dan partisipan bisa melakukan proses belajar mengajar di manapun dan kapanpun. Online learning juga menggunakan metode penerapan yang sama dengan e-learning dalam penyampaian bahan ajar. Secara sinkronous, hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan live streaming yang menggunakan media online dalam penyampaian bahan ajar dan komunikasi antara fasilitator dan partisipan. Pada asinkronous, hal itu terlihat pada penggunaan website dalam pembelajaran yang dilakukan. Dengan menggunakan website, fasilitator bisa menciptakan kelas virtual yang mampu memberikan pembelajaran, meskipun pada saat itu fasilitator sedang tidak dalam kondisi online. Para mandalawan, beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari video ini adalah: yang pertama, e-learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan komputer, jaringan, perangkat lunak pengajaran yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, pemantauan, dan evaluasi. Yang kedua, online learning adalah pembelajaran yang menggunakan komputer yang terhubung dengan internet secara online dan merupakan salah satu jenis e-learning. Yang ketiga, perbedaan e-learning dengan online learning adalah e-learning menggunakan cakupan media elektronik yang lebih luas, dengan tidak membatasi apakah media tersebut bisa diakses secara online atau tidak. Sedangkan online learning membatasi cakupan media pembelajaran yang digunakan, harus mampu diakses secara online. Yang keempat, keterkaitan e-learning dengan online learning. Salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan metode penyampaian bahan ajar yang sama, yaitu sinkronous dan asinkronous. Metode sinkronous berarti pembelajaran terjadi dengan kondisi trainer atau instruktur dan partisipan dalam kelas dan waktu yang sama, meskipun secara tempat berbeda. Metode asinkronous berarti pembelajaran terjadi dalam kondisi instruktur atau fasilitator
dan partisipan dalam kelas yang sama secara virtual, meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Demikian video pembelajaran ini, semoga membantu memahami tentang konsep e-learning dan online learning. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.